Salam, selamat pagi. Apa kabarmu, pendengar setia Matetes Ministry Channel? Pagi hari ini kita akan membahas dan merenungkan sebuah tema firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebelum memulai aktivitas kami pagi ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kiranya lewat tuntunan penyertaan-Mu, kebenaran firman-Mu hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Bacaan kita pagi ini dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Namun saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja di bawah perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri." Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema orang Samaria yang baik hati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki hati yang siap sedia untuk menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan. Pertolongan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang memang dalam kesulitan, sedang dalam kebimbangan, sedang dalam pergumulan yang berat. Walaupun keselamatan kita dapatkan secara cuma-cuma dan bukan melalui pekerjaan baik dari diri kita, namun keselamatan yang kita dapati mendorong kita untuk berbuat baik. Di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Jadi setiap kita orang percaya, kita dituntut untuk melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik itu yang membawa kita kepada keselamatan, tetapi sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, maka kita perlu melakukan itu sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang sibuk dengan kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri hari-hari ini dan lupa untuk menolong orang lain. Banyak yang rindu untuk menerima berkat dari Tuhan, tapi tidak ada orang yang mau memberi. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai lupa bahwa hanya dengan jalan menolong orang-orang susah, maka mereka akan tertolong. Jadi pendengar setia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 di sana dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi kita harus saling bertolong-tolongan. Yang kuat menolong yang lemah,
yang kaya menolong yang miskin, yang pintar membantu yang tidak terpelajar, supaya mereka dapat menemukan jalan keluar, solusi atas setiap permasalahan mereka. Dengan jalan bermurah hatilah kita dapat melakukan kasih itu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi mari kita saling bertolong-tolongan, saling membantu satu sama lain, dan dengan jalan memberi mereka mendapatkan berbagi kasih karunia dan pemberian-pemberian Allah yang ajaib, anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar untuk membagikan, memberi kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi mari kita memberi, berilah maka kamu akan diberi. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan saya. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik hati mengajarkan kita bahwa jika kita rindu menikmati kehidupan beriman kita dengan penuh sukacita, berarti dan dipenuhi dengan berbagi berkat Allah yang melimpah, maka kita harus belajar untuk memberi, kita belajar untuk berbagi kepada orang-orang miskin di sekeliling kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, terlebih saudara-saudara kita seiman. Belajarlah untuk membagi-bagikan berkat yang kita terima dari Tuhan dengan orang lain. Berkat tidak harus berupa materi, berkat tidak selalu berbicara uang, tetapi melalui perhatian, mungkin melalui nasihat, melalui senyuman yang kita berikan, perhatian-perhatian kecil yang kita berikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Belajarlah untuk menolong orang lain dalam kebutuhan mereka. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak untuk kita lakukan. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada Musa di dalam Imamat pasal 19 ayat 17-18 dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan nasihat dan teguran, nasihat dan teguran yang baik adalah berterus terang, bukan dengan pujian dan sanjungan, tetapi sanjungan kita bisa tidak dengan hati yang tulus, tapi sanjungan dan pujian kita adalah untuk menjatuhkan orang lain. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mari kita saling mengasihi satu dengan lain. Mengasihi tidak harus selalu berupa uang, memberi uang. Mengasihi tidak harus selalu berupa materi, tetapi ada cara-cara lain yang harus kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk perhatian kita, kasih kita kepada Tuhan. Kemudian hal yang berikut ialah para rasul mengajarkan hal ini kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 14 berkata,
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita sampai mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kemudian Rasul Yakobus juga mengajarkannya di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 8. Firman Tuhan berkata, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Seperti orang Samaria tadi, dia melakukan tindakan yang baik. Di dalam ayat 25 sampai ayat 37, di sana Yesus memberikan sebuah contoh. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia, orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi ini adalah sebuah contoh yang Yesus pakai untuk mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita sebagai pelaku firman Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa juga lalai dalam mempraktekkan hal-hal kecil dan sederhana ini. Mari mulai hari ini kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Biar kiranya kami boleh diberkati sepanjang hari ini dan terus bersyukur di dalam segala hal. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Jikalau saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, subscribe, dan bagikan link ini kepada saudara-saudara kita, biar kiranya kita semua boleh diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.